eksponen. Jadi eksponen itu kata lainnya adalah bilangan berpangkat ya. Jadi pangkat. Contohnya ini, definisi eksponen. Oke. A pangkat B itu bisa didefinisikan. Jadi kalau perpangkatan kan bisa didefinisikan ya. A pangkat B itu adalah A kali A kali A kali A juga terakhir ya. Tapi ini sebanyak berapa? Ini ya sebanyak berapa? Sebanyak P faktor. Nah, ini ya. Jadi sebanyak P faktor. Jadi kalau ada A pangkat P, berarti A kali A sampai sebanyak P faktor. Bagaimana kalau ada ini 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu diuraikan seperti apa sih? Ya, kita untuk hasilnya nanti dulu. Kita mau mencari prosesnya supaya nanti maknanya dapat ya. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Ini sebanyak 3 faktor. Nah, kalau min 2 pangkat 3, nah ini min 2 pangkat 3, pada dasarnya seperti ini. Min 2, karena ada kurungnya seperti itu, kali min 2 kali min 2. Nah, kalau ini dikalikan, 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 adalah 4, kali 2 adalah 8. Bagaimana dengan min 2 dipangkatkan 3, ada kurungnya di luar garisnya, min 2 pangkatkan 3, min 2 kali min 2 kali min 2, 2 kali 2 kali 2, 8, min kali min plus kali min lagi, min. Hasilnya adalah min, min 8. Ini hampir sama nih penulisannya, karena nanti kalau dipelajari lagi, nanti hasilnya juga akan berbeda. Sudah, min 2 pangkat 3, bagaimana sih menuliskannya? Min, karena min-nya tidak ikut dipangkatkan, maka min 2 kali 2 kali 2 sama dengan min 8. Sama ya? Sama, tapi menuliskannya beda. Akan berbeda jika kita punya contoh lain. Contoh lain ya. Min 2 pangkat 4 sama min 2 pangkat 4. Ini mirip tapi beda. Min 2 pangkat 4 ini min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 2 kali 2 4. 4 kali 4 adalah 16. Nah, sekarang tandanya. Min kali min plus. Kali min, min lagi. Min kali min plus. Berarti ini plus. Ini, seperti ini ya. Bagaimana dengan min 2 pangkat 4 tapi tanpa kurung seperti ini? Min 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, min 2 pangkat 4 itu seperti ini ya. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, min 16. Nah, ternyata dua hal ini beda, tidak sama ya. Jadi hati-hati kalau ada soal seperti ini ya. Yang satu dikasih kurung, yang satu enggak. Ini hati-hati. Penuh kehati-hatian. Hati-hati. Oke, itu untuk definisi eksponen ya. Ini sudah kalian pelajari di SMP MTS. Kemudian sifat-sifat eksponen atau kalau seperti biasa kita kenali sebagai aturan pangkat. Ada beberapa sifat-sifat eksponennya. Yang pertama adalah A pangkat N kali A pangkat N sama dengan A pangkat N plus N. Nah, contoh ya. Kita kasih contoh saja. Ini kita nggak bahas semuanya, atau mungkin bahas semuanya tapi sedikit-sedikit saja ya, yang penting-penting saja. Yang pertama, 2 pangkat 3 kali misalkan berapa ya? 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 5. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Nah,
Kita ingat, di aturan yang pertama, di bagian A pangkat M kali A pangkat N, ini basisnya atau bilangan yang dipangkatkan ini, kita cari yang sama. Nah, yang sama ternyata yang ini sama. Yang tiga bagaimana? Yang tiga berarti dicuekin karena dia nggak ada temannya. Berarti ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 2. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5, pakai aturan ini berarti A pangkat M plus N, berarti 2 pangkat 3 plus 5 kali 3 pangkat 2. 3 tambah 5, 2 pangkat 8 kali 3 pangkat 2. Nah, seperti ini uraiannya. Jadi kita cari yang sama. Hal yang sama juga kalau kita temui soal-soal di pembagian. Contoh 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat misalkan 4 kali berapa ya? 2 pangkat 6 misalkan ya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini kan kita cari yang temenan ya, yang jenisnya sama, 2 pangkat 5 per 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 7, temannya yang basisnya 3 adalah 3 pangkat 4. Ya, seperti ini aja. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 4, berarti 2 pangkat 5 min 6. Sama dengan, pakai cara ini kan, 3, kok sama dengan ini kali ya. 3 pangkat 7 kurangi 4. Nah, oke. 2 pangkat 5 min 6, berarti 2 pangkat min 1 kali 3 pangkat 3. Nah, seperti ini. Kalau yang diminta di soal itu pangkatnya positif, nah, kita belajar menggunakan aturan yang lain. Nah, pangkat negatif, lihat pada yang nomor 7, aturan nomor 7. A pangkat min N, A pangkat min N sama dengan 1 per. Nah, berarti 1 per 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 3. Kalau ditulis lebih enak, ini kan kalikan 1, berarti 3 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 1 adalah 2. Nah, kalau mau lanjutkan, lanjutkan saja. Tapi bentuknya yang kita minta adalah seperti ini. Di pangkatnya positif. Oke. Itu untuk kita udah bahas sifat apa? Sifat pertama, sifat kedua, sifat ketujuh. Habis ini kita bahas contoh lain ya. Jadi biar kita ingat sebenarnya aturan pangkat yang sudah kita pelajari di MTS atau SMP itu digunakan lagi di SMA atau tingkat MA ini. Kemudian kita bahas contoh yang lain ya. Contoh lagi ya. Contoh lagi. Contoh ketiga misalkan. Contoh ketiga. Misalkan ya. 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada yang sejenis karena kita melihatnya hanya 2 sama 4. Kan angkanya berbeda ini, 2 sama 4. Tapi kita punya sifat nomor 3 nih. Jadi kita uraikan dulu nih. 2 pangkat 3, apakah 4 bisa dijadikan 2 pangkat? Nah, ternyata 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Nah, karena ini dipangkatkan 2, maka ini dipangkatkan 2. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 2. Bagaimana caranya? Berarti 2 pangkat 2 kali 2. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4.
Nah, baru kita pakai aturan yang pertama, yaitu 2 pangkat 3 kali, kok kali, ini tambah 4, benar ya? Berarti 2 pangkat 7. Udah selesai ya. 2 pangkat 7 udah selesai. Ini kita sudah mengenali kembali aturan nomor 1, 2, 3, dan 7. Coba kita explore contoh yang lain ya. Misalkan kita mau menyederhanakan yang seperti ini contohnya. Hmm, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dipangkatkan misalkan berapa ya? Misalkan 4 misalkan ya. Ini bagaimana cara memisahkannya? Karena yang seperti ini kita keluarkan A kali B pangkat N, sifat nomor 4, sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Berarti masing-masing bilangan di dalam ini dipangkatkan yang di luar. Jadi yang seperti ini, 2 pangkat 3 yang bilangan pertama, bilangan keduanya adalah 3 pangkat 2, masing-masing pangkatkan 4. Nah, hasilnya adalah 2 pangkat 3 pangkat 4, seperti yang contoh ketiga yang menggunakan aturan yang kedua, aturan yang ketiga maksudnya. Nah, kita kalikan hasil angkatnya. 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 8. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah mengenali kembali sampai sifat 1, 2, 3, 4, dan 7. Nah, untuk sifat 5 mungkin hampir sama ya, jadi kita tidak usah membahasnya. Kita bahas yang lain. Misalkan 2 pangkat 0, berapa sih? Karena ini ada aturannya nih, A pangkat 0 sama dengan 1, maka 2 pangkat 0 pasti 1. Berarti apapun yang dipangkatkan 0, itu pasti 1, kecuali ya, kecuali ini, hati-hati. Hati-hati. Kalau ada 0 pangkat 0, itu tidak usah dijawab, karena itu tidak terdefinisi. Nah, ini 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Jadi, kalau kalian ada soal 0 pangkat 0, kok ada pekerjaannya ya kelihatan banget itu salah ya, tidak terdefinisi. Tidak ada jawabannya kok. Oke, kita bahas satu contoh lagi lah. Ini juga contoh ini nanti akan sering keluar ketika kita mengerjakan persamaan eksponen. Contoh lagi. Tadi nomor 5. Sekarang contoh nomor 6. Contoh nomor 6. Misalkan ya, bagaimana jika ada 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 per 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, kita cukup mengubah saja duanya ini dijadikan dalam akar. Nah, 3-nya karena dia di atas, maka dia jadi pangkat. 4-nya karena dia di bawah, maka jadi operator akar pangkat. Jadi 2 pangkat 3 akar pangkat 4. Nah, contoh lagi, ini yang lebih real ya. Bagaimana jika ada soal seperti ini? 16. Ini 3 per 2. Bagaimana cara kita mengerjakannya? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini cukup dibuat seperti ini. 16 kemudian di akar pangkat ini di dalamnya, maaf, ini 3, ini 2. Bagaimana ini
mengerjakannya, kita bisa membaliknya. Akar 16 adalah 4 pangkat 3. Nah, seperti ini ya. Jadi, tidak usah dipangkatkan dulu, tapi di akar dulu boleh. Karena ini pada dasarnya bisa langsungan seperti ini. 4 pangkat 3. Seperti ini. Silakan dilanjut sendiri. Ini kita bahas aturan-aturannya saja. Oke. Kita sudah mengenali kembali aturan pangkat yang sudah dibahas di SMP MTS. Kemudian di awal ini kita akan belajar tentang persamaan eksponen, karena pada dasarnya persamaan eksponen itu sudah kalian kenali. Mungkin beberapa di antaranya sudah pernah mengerjakan, tapi untuk yang di kelas 10 ini ada teknik-teknik, karena bentuk persamaan eksponen itu banyak sekali ya. Kita untuk video yang pertama ini, atau pelajaran yang pertama kali ini, kita hanya akan belajar tentang satu bentuk saja. Nah, satu bentuk persamaan eksponen yang sering keluar ya, mungkin di tes masuk atau di salah satu soal di SMP MTS sudah pernah seperti ini. Contoh, 4 pangkat X sama dengan 8. Bagaimana sih cara mengerjakannya ya? Kita cari X-nya bagaimana? Nah, ini. Bagaimana mencarinya? Pastikan ketika mengerjakan A pangkat Fx sama dengan A pangkat B. Pastikan ini bilangan dasarnya sama. A sama A harus sama. Apakah 4 pangkat X sama dengan 8 ini bilangan dasarnya sama? Belum. Sehingga kita mau menjadikannya dalam bilangan dasar yang sama. Kita tahu bahwa 4 itu bisa dinyatakan sebagai 2 pangkat 2. Berarti 4 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2 pangkat X. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah 8. 8 itu bisa kita nyatakan sebagai 2 pangkat 3. Oke, setelah itu baru kita operasikan ini 2 pangkat X. Kita udah kenal tadi A pangkat B pangkat C. Berarti A pangkat B kali C, berarti ini 2 pangkat 2X. Sama dengan 2 pangkat 3. Lihat nih, sudah sama. Basisnya sama. Sehingga ini kita cukup menuliskan pangkatnya saja. Fx sama dengan P. Berarti 2X sama dengan 3. Nah, bisa kita tulis X sama dengan 3/2. Nah, selesai. Simpel banget. Kalau yang dicari himpunan penyelesaian itu ya bagaimana caranya? Ya tinggal ditulis HP kurung kurawal 3/2 kurung tutup. Selesai. Nah, ini. Jangan lupa dikasih titik karena sudah selesai. Contoh kedua. Nah, ini hampir sama ya, kita mencari kesamaan antara 4 dan 0,25. Kita kayaknya, wah kalau susah ini ya, nggak ada kesamaannya. Nah, biasanya soal susah itu ternyata mudah ketika kita coba-coba dengan telaten. 4 pangkat X plus 1, berarti 4 pangkat X plus 1, 0,25 itu 1/4. Nah, berarti kita cukup menuliskan 1/4 gini saja. Bagaimana melanjutkannya? Ini tetap kan sudah ada 4-nya ya. Tinggal 4 ini dijadikan 4 pangkat berapa? Tadi sudah ada sifat ya. Sudah ada sifat 1/4. Nah, kita lihat lagi sifatnya nih. 1/A pangkat S sama dengan A pangkat min N. Berarti nanti pangkatnya jadi negatif. Nah, ini pangkatnya jadi negatif. Berarti 4 pangkat min 1. Sehingga dari sini kita bisa langsung mengerjakan 4 ya. Berarti X plus 1 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1. Ini satunya kita pindah ke sana. Min 1 lagi. Hasilnya sama dengan min 2. Nah, kita bisa tuliskan HP-nya sama dengan min 2. Selesai. Gampang kan? Ini persamaan eksponen bentuk yang pertama. Nanti ada bentuk-bentuk yang lain yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Untuk contoh ketiga, ini contohnya sedikit menantang. Karena apa? Ada dua persamaan, ada dua variabel. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, ini kita bahas cara mengerjakannya. Langkah pertama, 3 pangkat X kali 9 pangkat 2Y sama dengan 27. Nah, ini kita sederhanakan, kita cari kesamaannya ya. 3 pangkat X kali 9 adalah 3 pangkat 2 kan. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Pangkat 2Y sama dengan 27. Nah, ini kita jadikan 3 juga. 27 itu 3 pangkat 3. Nanti untuk yang soal-soal lainnya, biasanya yang sering keluar itu 2 pangkat, 3 pangkat ya. Seperti itu kita hafalkan dulu. 2 pangkat berapa, 3 pangkat berapa kita hafalkan. Sampai yang 2 pangkat 10 lah biasanya yang akan sering keluar. Untuk yang ini kita lanjutkan. 3 pangkat X, 3 pangkat 2 kali 2Y. Nah, dengan cepat kita bisa menuliskan 3 pangkat X, 3 pangkat ini dikalikan 3 pangkat 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Apakah boleh langsung seperti ini? Tidak boleh. Nah, kita uraikan satu persatu, sabar menguraikannya ya. 3 pangkat X plus 4Y sama dengan 3 pangkat 3. Nah, ini baru sama nih. Kalau sudah sama seperti ini, tinggal ditulis pangkatnya saja sama dengan 3. Oke. Apakah sudah ketemu jawabannya? Belum, karena ini baru persamaan yang pertama. Saya tulis persamaan yang pertama. Sekarang kita olah persamaan yang kedua. Nah, 2 pangkat X kali 4 pangkat min Y sama dengan 1/8. 2 pangkat X, kita tulis kembali. Ini saya garis dulu ya. 2 pangkat X kali 4 pangkat min Y. 4 adalah 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Sama dengan 8 itu 2 pangkat 3. Karena dia di bawah, maka 2 pangkat min 3. Nah, seperti ini ya. 2 pangkat X kali 2 pangkat 2 kali min Y. Berarti 2 pangkat min 2Y. Sama dengan 2 pangkat min 3. Sama dengan. Oke. Ini kita jumlahkan dulu. Kalikan dulu ya. Karena kalau perkalian maka pangkatnya jumlahkan. Berarti 2 pangkat X plus min 2Y. Langsung tertulis min 2Y. Sama dengan 2 pangkat min 3. X min 2Y kan tidak bisa dikurangkan. Berarti ini, karena ini sudah sama, maka kita cukup menuliskan pangkatnya saja. X min 2Y sama dengan min 3. Kita dapat persamaan kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 ini kan X plus 4Y sama dengan 3. Ini persamaan keduanya. X min 2Y sama dengan min 3. Nah, kita ingat metode eliminasi ya, terpakai lagi kan metode-metode yang ada di SNMPTN, maka kita pakai eliminasi. Maunya menghilangkan X, berarti langsung dikurangkan, ya kan sudah sama ini. X dan X. Kalau yang Y kan belum sama, kita langsung kurangkan saja lah. X kurang X habis. 4Y dikurangi dengan min. Kurangi min berarti plus. 4Y tambah 2Y berarti 6Y. Sama dengan 3 kurangi min berarti 3 plus 3 sama dengan 6. 6Y sama dengan 6, pasti ini Y sama dengan 6 bagi 6 alias sama dengan 1. Y-nya dapat nih 1. Bagaimana dengan X-nya? Kita cari menggunakan persamaan yang mana? Misalkan persamaan yang
1 ya, X plus 4Y, nah, maaf tulisannya, X plus 4Y sama dengan 3. X-nya belum dapat yang mau kita cari kok. 4 kali Y-nya adalah 1 sama dengan 3. Maka ini X tambah 4 sama dengan 3. Maka X-nya berapa ya kira-kira ya? 3 dikurangi 4 alias min 1. Nah, sudah jadi nih. Ada jawaban X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Bagaimana menuliskan HP-nya? Himpunan penyelesaiannya. Kalau penyelesaian ini sudah sama, sudah selesai nih penyelesaian. Kalau yang ditanyakan himpunan penyelesaian misalkan ya, himpunan penyelesaian yang ditanyakan. Bagaimana caranya? Kalau ini X sama Y, itu kan merupakan pasangan. Kalau pasangan ditambahi kurung, berarti X-nya duluan dituliskan min 1, Y-nya dituliskan belakangan 1. Tutup kurung, baru dikasih kurung-kurung. Sudah selesai untuk contoh soal yang ketiga dari bentuk persamaan eksponen yang pertama. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin bisa kita bahas di materi di video yang selanjutnya. Nah, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.